Jadi siapa yang di sini yang paling berkuasa? Saya atau Tuhan? Nah, Santak mungkin dia takut dengan presiden ini, para militer ini. Dia bilang, Paduka yang saya takuti, jasad yang Mustafa Kemal Atatürk ini itu benar-benar sangat bau bangkai banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel. Hari ini gue mau ngebahas tentang cerita Presiden Turki yang jasadnya ditolak oleh bumi. Ya, tapi sebelum gue mau menceritakan lebih lanjut, terima kasih juga yang selalu support channel gue, yang selalu tonton video gue sampai habis. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Mungkin sebagian orang juga sudah tahu ya sejarahnya atau cerita Mustafa Kemal Atatürk ya. Beliau adalah presiden penghancur Khalifah Utsmani, dan dia juga presiden pertama ya di Republik Turki. Dalam dari semuanya, dalam kekacauan yang ada di Republik Turki, Khalifah Utsmani, Islam itu dihancurkan. Jadi pada tahun 1924 itu runtuh umat Islam. Ya, Mustafa Kemal Atatürk, dia yang udah sangat mungkin berkuasa di Republik Turki. Dia juga menjadi diktator untuk umat Islam gitu ya. Ya, Mustafa Kemal Atatürk juga ini dia menghapus hukum-hukum syariah yang ada di Turki gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pencuri, itu kan biasanya dia harus dipotong tangan. Tapi ini tidak. Kalau ini malah dipenjarakan, kayak misalkan kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan, itu bukannya dihukum-hukum yang misalkan dihukum mati atau misalkan tangannya dipotong. Kalau ini malah dipenjarakan gitu. Bukan hal itu doang. Jadi kayak misalkan suara azan ya, itu harus bahasa Turki, jadi bukan bahasa Arab. Dan majelis-majelis yang ada di sana juga itu diganti dengan diskotik atau lokalisasi tempat pelacuran gitu. Dan masjid itu juga malah dihancurkan dan dijadikan tempat museum. Ya, bukan hal itu juga. Mustafa Kemal Atatürk ini dia sangat presiden yang sangat begitu sombong. Mungkin seperti Firaun ya. Dan so berkuasa di Republik Turki itu karena mungkin dia nomor 1 presiden di Turki. Ya, dalam sejarah dia udah pas menyampaikan pidato itu dia sontak berbicara ke militernya. Jadi siapa yang di sini yang paling berkuasa? Saya atau Tuhan? Nah, sontak mungkin dia takut dengan presiden ini, para militer ini. Dia bilang, Paduka yang saya takuti. Dan dia sontak sangat bangga dengan apa yang dibicarakan oleh militer atau tentara Turki itu. Ya, tapi bukan sampai di situ doang. Jadi di tahun 1938 itu Mustafa Kemal Atatürk ini kena penyakit kulit, yakni dia bisa merembet sampai ke malaria, liver, dan penyakit kulit. Dan yang memeriksa dokter pribadi Dr. Abdullah Azam, dia juga mengoleskan gitu salep yang ada di tubuh Mustafa Kemal Atatürk, yang mungkin karena digaruk-garuk ya dia malah makin melebar gitu ya. Tapi bukan hal itu juga, dia disuntik perutnya bukannya makin sembuh, dia makin membungsuk dan kakinya makin membengkak gitu ya. Dan bukan hal itu juga, dia banyak cairan-cairan yang keluar, darah dari hidungnya, dan ingatannya makin melemah. Dan dia itu juga udah seperti kayak tengkorak gitu ya, karena juga badan suhunya juga ya sangat panas. Dan dia pun juga dibawa sampai ada di istana itu, dia teriak. Dan ada tukang, mungkin orang yang lagi membangun di istana itu ketakutan karena histeris gitu ya, karena teriakan dari Mustafa Kemal Atatürk ini gitu. Dan dia minta dibawakan ke laut untuk mungkin suhunya turun, tapi bukannya turun, makin naik dan makin panas gitu. Dan dokter pun diagnosa
ternyata Mustafa Kemal Atatürk ini sudah meninggal dunia di bulan November 1938 gitu. Ya, bahkan ketika akan proses pemakaman, para ulama juga menolak untuk memandikan atau jasadnya dikuburkan gitu ya. Ya karena ini jasadnya benar-benar bau banget gitu ya. Dan pas di 9 hari dari adiknya dari Mustafa Kemal Atatürk ini, dia mendesak dan meminta untuk menguburkannya gitu, menyolatkannya gitu ya. Dan para ulama mau gak mau gitu ya, ya akhirnya membantu untuk mensolatkan, memandikan gitu ya jenazah Mustafa Kemal Atatürk ini. Ya tapi ketika jasadnya mau dikubur gitu ya, jasadnya terlempar atau ditolak di bumi gitu. Jadi mau nggak mau ya dari para ulama ini juga akhirnya dikuburkan di atas tanah gitu ya. Pada 15 tahun yang lalu lagi itu, jadi mau dikubur lagi itu jasadnya Mustafa Kemal Atatürk tidak diterima atau ditolak bumi lagi gitu ya. Banyak orang juga yang kesana gitu ya, atau mengunjungi tempat museum tersebut ya. Kalau orang ada yang mau masukin museum tersebut, pemandu museum pasti dia kasih minyak wangi yang benar-benar wangi banget aromanya ya. Karena kalau sudah di dekat dengan jasad yang Mustafa Kemal Atatürk ini, itu benar-benar sangat bau bangkai banget gitu ya. Ini bukan bau bangkainya itu mungkin karena WC atau karena spiteng yang bocor, tapi melainkan itu karena bau jasadnya dari Mustafa Kemal Atatürk itu gitu. Ya paling itu aja sih ya. Dari saya cerita Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama yang ada di Turki gitu ya. Ya mungkin juga benar kata para ulama gitu ya, jangan pernah benci atau menjegal khalifah Utsmani atau umat Islam gitu ya. Kalau misalkan emang kita nggak mau meninggalnya terhina atau lebih keji gitu ya. Paling itu aja sih ya dari saya. Kalau misalkan emang ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan tolong di support juga channel kita ya, di like, di komen, dan di subscribe. Yo ya, kalau bagi yang mau cerita atau misalkan mau cerita apa lagi gitu ya, silahkan komen di kolom komentar. Atau yang punya pengalaman mistis bisa diceritakan di Instagram kita, GoOut Channel gitu ya. Baik, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.